Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Minggu hari ini kita masih beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Kita berharap wabah virus corona ini segera dapat ditanggulangi, sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja, dan beribadah seperti sedia kala. Ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prastio dengan tema dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri dan memasuki ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, dan juga para pendengar dimanapun berada, marilah bersama-sama kita memulai dan menguduskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima dengan tema dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa karya Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita yang lemah dikuatkannya, kita yang terbatas dimampukannya, dan kita yang berduka dihiburnya. Namun demikian, dalam kehidupan kita, sering kali kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita enggan mendengar suaranya dan lebih sering berjalan menurut kehendak diri sendiri. Oleh karena itu,
marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari PKJ 43 bait pertama dan kedua. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang penuh dengan kerendahan hati mengakui dan menyesali segala dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan, sebagaimana sabdanya yang terambil dari Roma 8 ayat 26 yang demikian. Demikian juga Roh membantu kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah-Nya dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 395 bait pertama dan kedua, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih kepadanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kini tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan yang menolong, menuntun, dan yang menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa.
Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Allah. Di tengah keterbatasan kami ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Cinta kasih, penyertaan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sempurna kami rasakan hari lepas hari. Oleh karena itu ya Allah, hati kami bersyukur kepadamu. Minggu hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda yang boleh menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, menjadi pelita dan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Sabda yang mengingatkan kami dan yang menolong kami kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang diam di dalam hati dan hidup kami ini, membuka mata hati kami dan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengar sabda Tuhan dengan baik, dan kami dimampukan untuk dapat menghayatinya, merenung-renungkannya. Terlebih kami dimampukan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan melayankan sabda-Mu, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menyucikan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan sabda pada minggu hari ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan para pendengar yang terkasih. Bagaimana kabarnya di minggu hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat meskipun masih dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini kita akan bersama-sama merayakan dan menghayati tema dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami ketakutan. Kita pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Itu adalah hal yang alamiah yang dirasakan oleh manusia ketika diperhadapkan dengan masalah, situasi, dan pergumulan hidup yang sulit, yang pelik. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan seringkali menjadi sebuah respon yang dilakukan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian juga yang dialami dan yang dirasakan oleh para murid dalam bacaan kita pada saat ini. Ketika para murid mendengar apa yang
diucapkan oleh Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa Ia harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para murid atau bagi orang-orang percaya. Bacaan kita sebelum perikop kita pada saat ini mengatakan hal yang demikian, bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid untuk menyediakan tempat di sorga. Nah, nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, ucapan atau pernyataan dari Tuhan Yesus yang harus pergi meninggalkan para murid membuat para murid menjadi takut, membuat para murid menjadi khawatir, para murid menjadi cemas dan bimbang melihat respon yang terjadi dan dirasakan oleh para murid. Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan. Dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan meminta kepada Bapa yang di sorga untuk memberikan kepada para murid seorang penolong yang lain, supaya menyertai, menuntun kehidupan para murid selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran akan menolong, membela, menguatkan, menghibur para murid, dan akan menyertai para murid, diam di dalam diri para murid saat para murid ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak membiarkan para murid berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tuhan akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang kita sapa dan kita kenal di dalam Roh Kudus. Nah, nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada syaratnya, yaitu para murid harus taat dan harus menuruti segala perintah Yesus. Yesus yang akan pergi untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi orang-orang percaya, sekaligus akan menolong dan memberkati, menyertai para murid jika para murid taat dan mengasihi Yesus. Kita bisa menyaksikan dalam Alkitab, setelah para murid menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, para murid dimampukan, dikuatkan, dibimbing dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Penyertaan dan tuntunan Roh Kudus memampukan para murid melewati setiap pergumulan, setiap situasi yang sulit yang dihadapi. Para murid diberikan kekuatan untuk melewati berbagai pergumulan dan situasi kondisi yang sulit. Para murid dimampukan untuk terus hidup di dalam kebenaran meskipun menghadapi penderitaan, dan para murid diteguhkan untuk terus mewartakan cinta kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, roh yang sama yang diberikan Bapa kepada para murid, yaitu roh kebenaran yang kita kenal di dalam Roh Kudus, juga dicurahkan kepada kita pada saat ini. Orang-orang percaya, umat kepunyaan Allah, telah dikaruniai Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sulit dan terbatas pada saat ini, dalam berbagai pergumulan kehidupan kita yang mungkin saat ini bergumul dengan sakit penyakit, kita yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, kita yang saat ini bergumul dengan studi, kita yang saat ini bergumul dengan masalah dalam keluarga kita, saat ini kita bergumul dalam pekerjaan ataupun hal lain sebagainya, dan terlebih saat ini kita bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, juga tidak ditinggalkan oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus menolong dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ia yang memampukan kita untuk melewati setiap peristiwa dan berbagai pergumulan yang sulit yang saat ini kita hadapi. Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran meskipun kita dalam kondisi yang terjepit. Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk terus mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama meskipun mungkin saat ini kita pun juga dalam kekurangan. Dia yang memampukan kita dan Dia yang menolong kita. Tetapi demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita juga diajak untuk meneladani para murid, yaitu taat dan setia kepadanya. Di samping itu kita juga diajak untuk peka mendengar suara dan merasakan penyertaan Roh Kudus. Seringkali kita tidak mendengar, seringkali kita tidak peka, karena yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan adalah pergumulan-pergumulan yang ada di depan kita, sehingga suara dan tuntunan Roh Kudus tidak kita dengarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus, sungguh-sungguh merasakan penyertaannya dan hidup di dalam pimpinannya. Jika kita sungguh-sungguh untuk mendengar suaranya, peka terhadap penyertaannya, maka sungguh kita dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Kita tidak dikalahkan oleh situasi, tapi justru kita dimampukan untuk dapat melewati segala situasi yang saat ini kita rasakan sulit ini. Tuhan memampukan kita dan karya Roh Kudus terus memimpin dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Marilah kita bersatu hati di dalam doa, syukur dan syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama menyatakan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kuasa Roh Kudus sungguh menolong, memimpin, dan hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ajarkanlah ya Tuhan, untuk kami peka mendengar suara Roh Kudus, untuk kami peka merasakan penyertaan Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kami yang terbatas, yang penuh dengan pergumulan ini, kami tetap dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami tetap dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, meskipun kami terjepit, dan kami tetap dimampukan untuk mewartakan cinta kasih Allah bagi sesama dan bagi dunia, meskipun mungkin saat ini kami dalam kondisi yang kekurangan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan, yang memampukan, dan yang memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, minggu hari ini kami juga memohon berkat bagi sanak saudara kami di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong sanak saudara kami ini yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, dan melalui segala upaya yang dilakukan itu boleh menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang kekurangan. Kiranya Tuhan mencukupkan, yang saat ini merasakan keletihan dan berbagai pergumulan hidup yang lainnya, Tuhan yang menguatkan. Dan yang saat ini Tuhan merasakan kehidupan yang sulit, kiranya Tuhan juga yang memampukan untuk bangkit dan melangkah melewati berbagai badai pergumulan hidup. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi para pemimpin kami yang memimpin bangsa negara kami Indonesia ini di tengah-tengah situasi yang sulit ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 maupun dampak ekonomi yang terjadi. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik, sehingga kami semua ya Tuhan boleh merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah situasi sulit ini melalui kebijakan-kebijakan para pemimpin kami. Kami juga menyerahkan dan memohon berkat bagi para tenaga medis dan saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sehat, dengan selamat, dengan penuh tanggung jawab, dan mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang mungkin sudah terpapar virus corona ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di mana mereka berada, terkhusus di GKJ Demak Ijo ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat, sehingga kami boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk berani melewati berbagai pergumulan hidup ini. Kami menyerahkan pergumulan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kelemahan kami. Doa syukur syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di tengah keterbatasan kita pada saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala pemeliharaan dan berkat-Nya dengan menaikkan persembahan syukur kita yang didasari dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan PRPE, dan persembahan yang lain akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dapat mengaturkan ke gereja dengan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo seperti yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh terkumpul ini. Tuhan kiranya memberkati, menyucikan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk terus mengucap syukur lewat masa-masa yang tidak mudah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, melalui ibadah minggu hari ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa hidup dalam diri manusia melalui karya Roh Kudus. Kini kita dipanggil untuk senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan mewartakan cinta kasih Allah bagi sesama dan dunia. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Roh
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, dan para pendengar yang terkasih, sesungguhnya karya Roh Kudus sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita peka untuk dapat melihat, mendengar, dan merasakan penyertaan-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan di dalam kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Pujian 102, bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kasih